yaitu pemulasaraan jenazah karena COVID-19 dan korban bencana. Jadi ini merupakan kajian keempat tapi bersifat selingan ya. Dari yang 13 item tentang sholat gitu. Dari mulai tempo hari niat, kemudian takbir ya, itu baru 3 item itu. Sholat itu ada 13 item yang akan kita kaji. Nah, takbir saja masih juga belum bisa terlaksana dengan baik. Jadi masih, padahal sudah dikaji sedemikian rupa, ketika kita takbir itu dalam sholat, terutama takbiratul ihram, posisi tangan kita menurut sunnah Rasul, dengan hadis yang kita kutip di dalam kajian itu, pertama sejajar dengan kuping, atau sejajar dengan bahu. Itu 2 hadis yang tidak bisa dirubah. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu harusnya begini. Kalau berdasarkan sunnah Rasul. Jadi tidak ada lagi nanti setelah pengajian ini yang Allahu Akbar itu Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar. Jadi harus Allahu Akbar. Lambang penyerahan kepada Allah. Takbiratul ihram itu. Berserah diri secara total kepada Allah, menyerah. Allahu Akbar. Nah, seringkali kita menemukan, mohon maaf, bukan hanya jamaah, kadang-kadang imam. Allahu Akbar. Nah, itu barangkali berdasarkan hadis ini, sebuah kesempurnaan yang harus kita luruskan. Jadi kembali setelah kita belajar yang kemarin itu, Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar. Malah menurut sebagian ulama termasuk dalam intikal, perubahan gerak. Ketika kita dari sujud, ya tahiyat, dari sujud rakaat pertama mau ke rakaat kedua tetap Allahu Akbar. Begitu juga kalau kita mau ruku, menurut sebagian ulama tetap lambang penyerahan itu mengucapkan Allah itu mengangkat kedua tangan. Kecuali perempuan, menurut sebagian ulama, karena perempuan itu tidak boleh terbuka, harus tertutup. Makanya ulama mengatakan kalau perempuan takbirnya menutup ini, ininya nggak boleh terbuka. Allah. Tapi kalau laki-laki, nah ini sunnah Rasulnya, terutama imam bertanggung jawab kepada makmum. Jadi Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, dan tidak begini Allahu, tapi harus sejajar dengan kuping berdasarkan hadis, atau kadangkala Rasul itu sejajar dengan bahu, lambang penyerahan diri kepada Allah. Nah gitu. Tapi baiklah, itu kemarin di dalam kajian yang pertama. Nah, masih ada 11 kajian lagi tentang sholat ini yang belum kita kaji berikutnya. Bagaimana cara berdiri, bagaimana cara ruku, bagaimana berdiri sidekap itu, termasuk bacaan-bacaannya. Sholat itu kan qaulun wa af'alun, gerakan dan bacaan. Ya. Qaulun, bacaan. Bacaannya harus benar, sempurna gitu ya, maksudnya ya kita berusaha mendekati kesempurnaan. Wa af'alun, gerakannya pun harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kalau Nabi begini ya kita usahakan begini. Allahu Akbar. Tidak Allahu Akbar. Ya. Nah, ini diantaranya. Nah kemudian selanjutnya untuk yang keempat ini, pengajian yang keempat ini karena ada permohonan jadi kita selingan ya, yang terkait dengan yang sedang tren atau sedang hangat saat ini, yaitu mengenai pemulasaraan jenazah. Jenazah itu artinya orang yang sudah meninggal karena disebabkan oleh COVID-19 dan karena korban bencana. Ya. Karena COVID-19 kan sekarang terjadi dan banyak orang yang meninggal dengan sebab itu, musibah ini. Ya. Dengan wabah ini. Tapi juga saya kaitkan dengan korban bencana karena negara kita ini kan termasuk negara yang menurut
para ahli ya dari BMKG dan segala macam itu kan daerah atau blok negara yang berpotensi untuk banyak gempa, dan gempa itu juga akan melahirkan korban-korban biasanya. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi keilmuan sudah memprediksi itu. Ya, juga termasuk banjir, tsunami dan sebagainya. Itu akan mengakibatkan banyak korban. Dan seperti yang juga pernah terjadi, atau mungkin bencana karena faktor di luar alam, misalnya seperti ada karena faktor pesawat jatuh dan sebagainya. Nah, ini ada kajiannya bagaimana cara kita memulasara jenazah korban ini, ya, korban bencana dan COVID ini. Nah, ini kajian khususnya kita coba, walaupun sederhana, dan makalah sudah ada di hadapan Bapak-Bapak. Mari kita bahas setiap item atau setiap alinea dari kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di rumah juga mungkin bisa mengikuti catatan ini. Pak Haji Besur ya, bisa ada itunya ya. Kita nggak nayangkan di sini Pak, karena ini mungkin agak teknis tadi. Takmir kita sedang pulang, jadi hanya pakai ini aja dulu. Tapi jelas ya Pak ya? Jelas ya. Pak, jelas. Yang di rumah jelas. Jelas ya, maka ya. Lanjutkan. Di rumah jelas. Betulnya pemulasaraan, di situ tertulis pemulasaan ya, harusnya ada RA. Pemulasaraan jenazah karena disebabkan meninggal oleh COVID-19 dan korban bencana. Dalam kehidupan sesama muslim, ini terdapat ketentuan hak dan kewajiban. Jadi ada kewajiban sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain, dan ada hak yang harus didapatkan oleh seorang muslim dari muslim yang lain. Hak dan kewajiban sesama muslim ini bukan hanya pada saat masih hidup. Jadi hak dan kewajiban sesama muslim itu, tetapi juga ketika seorang muslim sudah meninggal dunia. Jadi luar biasa Islam mengatur bagaimana hubungan hablum minan nas ini, ya. Bukan hanya pada waktu masih hidup, ya, melaksanakan hak dan kewajiban sesama muslim itu, tapi juga ketika seorang muslim itu sudah meninggal dunia. Di situ ada hak orang yang meninggal dan ada kewajiban orang yang masih hidup. Nah, Islam mengajarkan agar suatu kaum, ini terkait dengan peristiwa yang sudah meninggal, mengurus anggota atau warganya yang sudah meninggal. Jenazah seorang muslim wajib dipulasara, antara lain, nah ini ada sekian kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang masih hidup ketika menemukan seorang muslim yang sudah meninggal. Di antara kewajiban seorang muslim yang masih hidup dan hak bagi orang muslim yang sudah meninggal itu, pertama dimandikan. Nah, ini wajib seorang muslim yang masih hidup memandikan, dan ada hak bagi orang muslim yang sudah meninggal untuk dimandikan. Yang kedua, dikafani. Yang ketiga, disolatkan, dan yang keempat, dikuburkan. Jadi ini kewajiban yang masih hidup dan hak bagi yang sudah meninggal. Sebetulnya banyak ya, hanya ini kita ambil yang 4 item ini saja, karena ini pelaksanaan teknisnya biasanya dari kita memandikan. Kecuali orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, bagi umat Islam, ya, bagi Islam itu ada istilah meninggal yang disebut dengan meninggal syahid. Meninggal syahid atau yang terbunuh karena menegakkan agama Allah. Di antaranya syahid itu orang yang meninggal karena sedang menegakkan agama Allah. Apa saja bentuknya, baik itu jihad, perang dengan orang yang memusuhi Islam, yang mengganggu Islam, atau jihad-jihad secara umum seperti sedang pengajian, ya, berangkat ke tempat mencari ilmu, itu jihad. Tadi sudah kita dengar itu. Bagaimana nilai pengajian, nilainya di sisi Allah, ya. Bahkan orang yang berangkat ke masjid ikut ngaji
membahas satu ilmu. Tadi kita dengar dari taklim apa tadi, bukan masail, taklim Fadhil, kita dengar tadi dibacakan oleh salah seorang amil taklim bahwa seseorang yang berangkat ke tempat pengajian mempelajari satu ilmu, satu bab ilmu itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Luar biasa itu. Nah ini, jadi ini termasuk syahid. Ya. Di antara orang yang mati syahid menurut sebuah hadis, nah ini saya kutip hadis dari Abu Hurairah, cuma terjemahnya saja. Nabi Rasulullah SAW bersabda, syuhada atau orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Nah, salah satunya makanya saya tebalkan, wafat karena wabah. Jadi kalau terjadi wabah di satu tempat, ya, wabah itu banyak ya. Di zaman Rasul itu ada wabah, ya. Di zaman sahabat juga ada wabah. Nah, sekarang juga kita mengenal wabah. Wabah itu dalam bahasa agamanya menurut sebagian ulama diterjemahkan dengan ta'un. Nah, COVID ini menurut sebagian ulama termasuk kepada ta'un dan wabah yang sedang merajalela di seluruh dunia, bukan hanya di negara kita dan di tempat kita. Nah, kalau dia meninggal dan dia sebagai ahli la ilaha illallah, sebagai seorang muslim dan mukmin, kemudian dia meninggal karena wabah ini, menurut ketentuan hadis Rasulullah ini termasuk orang yang meninggal syahid. Nah, orang syahid itu menurut keterangan Pak, begitu meninggal itu tidak akan ditanya lagi oleh malaikat, langsung dibopong menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sebenarnya mudah-mudahan terhindar dari itu gitu ya. Jadi memang kadang-kadang pemikiran kita ini selalu berhadapan dengan hal-hal yang kadangkala di satu sisi ini membahagiakan, tapi di sisi lain kita juga mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita seperti itu ya, meninggal karena wabah mudah-mudahan. Ya, padahal meninggal itu katanya di atas kasur sama, di tempat perjuangan juga sama ya, dan sebagainya begitu ya. Nah ini, kedua wabah karena penyakit di perut. Nah, jadi menurut sebagian ulama terjemahnya kalau seseorang meninggal dunia karena faktor sakit yang ada di dalam perut, seperti kanker hati, kemudian apa lagi? Yang lambut itu termasuk itu apa? Sakit perut apa namanya itu yang menjadi wabah itu? Bukan diare apa? Kolera dulu itu. Nah, itu termasuk karena wabah itu kan berkembang, satu penyakit dari daerah berkembang di tempat tertentu, nah itu menjadi wabah gitu ya menurut keterangan ulama. Sakit perut yang dimaksud itu seperti itu. Kemudian wafat karena tenggelam. Bukan tenggelam sedang renang, tapi tenggelam sedang berjuang mencari nafkah dan sebagainya di tengah laut gitu ya. Di antaranya kemudian cebur gitu ya. Tidak bisa tertolong dan meninggal sedang berjuang ya. Memenuhi kebutuhan hidup itu termasuk kepada mati syahid. Kemudian apalagi tadi yang keempat, wafat karena tertimpa bangunan. Nah itu diantaranya. Terjadi gempa bumi, kemudian bangunan runtuh, ya menimpa kepala kita, tiba-tiba meninggal. Nah itu menurut hadis ini termasuk kepada orang yang mati syahid. Atau di satu tempat penggalian, sedang berjuang mencari nafkah hidup, menggali sumur. Ya, sudah 14 meter ke bawah, sekarang jarang sumur gali begitu ya. Tiba-tiba dari atas urung tertimpa. Nah itu kalau meninggal menurut hadis ini termasuk kepada mati syahid. Nah kemudian di samping itu ada wafat karena perang di jalan Allah ya gitu. Jadi pejuang-pejuang muslimin yang mempertahankan membela agama tiba-tiba diganggu oleh orang lain. Nah ini termasuk
mati syahid. Malah di dalam keterangan lain seorang perempuan melahirkan kemudian meninggal dunia. Ini termasuk kepada mati syahid. Walaupun itu membahagiakan, tapi kan kita berharap tidak terjadi. Malah menurut seorang ulama ada yang menyatakan